Nah, topik kita pada saat ini yaitu pengaruh internal pada perilaku konsumen terkait persepsi. Terdapat 3 topik di dalamnya, yaitu yang pertama ada sensasi, yang kedua tahapan persepsi, dan yang ketiga faktor pribadi dan stimulus organisasi. Namun sebelum masuk di dalam pembahasan topik yang pertama, terdapat faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Schiffman dan Canuck, yaitu yang pertama ada motivasi. Motivasi adalah kekuatan penggerak dalam diri seseorang yang memaksakan untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, motivasi seseorang dalam pengambilan keputusan pembelian sepeda motor bermacam-macam, seperti untuk kebutuhan kerja, untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, untuk mengganti sepeda motor yang lama, untuk rekreasi, ataupun untuk hobi. Nah, yang kedua yaitu persepsi. Persepsi adalah suatu proses di mana seseorang memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti lengkap tentang dunia. Persepsi seseorang tentang sepeda motor dapat timbul karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti bahan bakar yang irit, mesinnya yang kuat, perawatannya yang mudah, atau suku cadangnya yang mudah didapat. Dan yang ketiga, sikap adalah suatu reaksi atau respon berupa penilaian yang muncul dari seorang individu terhadap suatu objek. Sikap juga dapat dikatakan sebagai suatu perwujudan adanya kesadaran terhadap lingkungannya. Proses yang mengawali terbentuknya sikap adalah adanya objek di sekitar individu, memberikan stimulus yang kemudian mengenai alat indera individu. Informasi yang ditangkap mengenai objek kemudian diproses di dalam otak dan memunculkan suatu reaksi. Penilaian yang muncul positif dan negatif dipengaruhi oleh informasi sebelumnya atau pengalaman pribadi individu. Dan yang terakhir yaitu belajar. Belajar adalah suatu proses di mana individu-individu mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang pembelian dan konsumsi yang akan diterapkan pada perilakunya di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sensasi. Sensasi merupakan tanggapan yang cepat dari indera penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Sensasi adalah respon panca indera terhadap stimuli sederhana tertentu seperti merek dan iklan. Kepekaan reaksi sensasi dipengaruhi kualitas panca indera. Sensasi terjadi tergantung pada perubahan energi atau energy change dan diferensiasi input atau differentiation of input. Selanjutnya tentang ambang batas absolut. Ambang batas absolut merupakan batas minimal kekuatan rangsangan yang dapat dideteksi oleh indera manusia. Ambang batas ini merupakan suatu titik ketika seseorang mampu mendeteksi sebuah stimuli antara ada sesuatu dengan tidak ada sesuatu. Contohnya, ketika seseorang merasakan ada sinar matahari berada di ruang gelap atau rasa asin, semua itu langsung dirasakan oleh individu melalui indera. Pada perilaku konsumen, hal ini terlihat ketika melihat iklan, adanya diskon, atau ada potongan harga. Selanjutnya tentang ambang batas nyata. Ambang batas nyata merupakan batas yang menunjukkan kemampuan sistem indrawi untuk membedakan antar dua stimuli. Contohnya, ketika kita memakan donat di tempat langganan, kita menyadari bahwa ukuran donat yang kita makan berkurang ukurannya 0,5 cm. Namun, jika ukurannya berkurang di bawah 0,5 cm, maka kita sebagai konsumen tidak menyadarinya selama rasa donat tersebut tidak berubah. Materi selanjutnya yaitu tahapan persepsi. Tahap pertama yaitu sensing. Sensing kerap disirkan dengan kemampuan indera fisik. Pelanggan akan menggunakan tahap ini untuk mengumpulkan pengetahuan tentang produk perusahaan. Dan pada tahap kedua yaitu organizing. Pada tahap ini, pelanggan akan memproses seluruh informasi yang telah mereka peroleh dan menafsirkan nilainya berdasarkan konteks, kebutuhan pribadi, serta faktor lainnya yang sangat subjektif. Dan yang ketiga ada reacting. Umumnya pelanggan akan bertindak berdasarkan informasi dan keputusan yang mereka ambil selama pada tahap sensing dan organizing. Materi selanjutnya kita memiliki faktor pribadi dan stimulus organisasi. Faktor pribadi yang pertama, perilaku seseorang dalam membeli suatu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepribadian dari konsumen yang bersangkutan. Faktor pribadi menggabungkan antara tantangan psikologis dan pengaruh lingkungan.
termasuk watak, dasar seseorang, terutama karakteristik dominan mereka. Faktor pribadi merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai sifat untuk bisa menentukan keputusannya sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Yang kedua, kita memiliki stimulus organisasi. Teori stimulus organisasi atau lebih dikenal dengan teori SOR atau Stimulus Organization Response merupakan mode klasik komunikasi yang banyak mendapat pengaruh teori psikologi secara objek dan materialik, baik ilmu psikologi dan komunikasi yang efektif memiliki objek yang sama yaitu manusia. Teori ini merupakan proses komunikasi yang menimbulkan reaksi khusus sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Unsur-unsur pada model ini adalah pesan atau stimulus, komunikan atau organisme, dan efek atau respons. Selanjutnya contoh kasus. Ibu Neni mendapat informasi tentang sayur organik pada saat menonton televisi. Kemudian Bu Neni menuju ke Superindo untuk melihat-lihat sayur atau stimulus. Saat melewati lorong rak sayur, Ibu Neni mengetahui tentang kondisi fisik sayur organik, harga sayur organik, atau need recognition. Bu Neni ingin mengetahui lebih lanjut mengenai cabai organik, bagaimana kelebihan dibanding dengan cabai anorganik secara rinci. Maka ia pun bertanya pada pramuniaga. Saat pramuniaga menjelaskan, maka Ibu Neni mendapat informasi tentang cabai organik. Penjelasan dari pramuniaga tersebut menimbulkan keinginan yang semakin kuat untuk membeli cabai organik atau motivation. Setelah termotivasi, Ibu Neni merasa cocok dengan cabai organik yang ada di rak, dan dia berpikir bahwa cabai organik tersebut dapat memuaskan kebutuhannya atau satisfier evaluation. Ibu Neni kemudian memutuskan untuk membeli cabai organik tersebut. Setelah melakukan pembelian, Ibu Neni melakukan evaluasi terhadap cabai organik yang dibelinya. Apabila cocok, ditandai dengan adanya kepuasan, dan begitu pula sebaliknya, atau action evaluation. Jika cabai organik yang dibeli ternyata mampu memberi kepuasan, maka akan menjadi kebiasaan untuk membelinya lagi atau habit. Pusat pemikiran Bu Neni dalam melakukan berbagai keputusan di atas dipengaruhi oleh faktor person dan faktor sosial serta faktor fisik di sekelilingnya. Materi kita pada saat ini mengenai pengaruh internal pada perilaku konsumen terkait pembelajaran dan memori. Di dalamnya terdapat 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama ada teori perilaku, yang kedua penerapan prinsip pemasaran, yang ketiga pengulangan, dan yang keempat ada gamifikasi. Kita masuk dalam topik pembahasan yang pertama mengenai teori perilaku. Teori perilaku yang direncanakan merupakan suatu teori terkait hubungan antara keyakinan dan perilaku. Teori inilah yang menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku bersama-sama membentuk niat perilaku individu. Faktor utama dalam teori perilaku terencana berasal dari niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Diasumsikan bahwa niat berfungsi untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Maka, semakin kuat niat yang dimiliki, semakin besar pula kinerja yang dihasilkan. Materi selanjutnya yaitu penerapan prinsip-prinsip pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Produk merupakan segala sesuatu berwujud atau tidak berwujud yang diproduksi secara massal dan ditawarkan oleh produsen dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen yang dituju. Produk menjadi pilar yang vital dalam marketing mix karena menentukan positioning di pasar. Jika produk yang dihasilkan memberikan nilai tambah dan manfaat bagi konsumen, maka proses pemasaran menjadi efektif serta efisien. Yang kedua yaitu harga atau price. Harga merupakan sejumlah yang harus dibayar oleh konsumen untuk dapat mendapatkan atau menggunakan produk yang diinginkan. Harga yang dipatok tidak boleh sembarangan karena berdampak bagi keberlangsungan perusahaan. Di samping itu, siklus marketing mix akan terganggu jika harga yang dipasang tidak sesuai biaya yang dikeluarkan perusahaan. Maka dari itu, perlunya merencanakan harga produk dari awal setelah proses produksi. Yang ketiga yaitu saluran distribusi atau place.
Saluran distribusi merupakan saluran yang digunakan untuk mendistribusi barang dari produsen kepada konsumen. Jika saluran distribusi semakin banyak, berada di tempat strategis dan mudah diakses oleh konsumen, maka profit yang dihasilkan akan meningkat. Saluran distribusi dalam marketing mix tidak hanya bersifat offline ataupun retail, namun meliputi berbagai media. Yang keempat yaitu promosi atau promotion. Promosi merupakan kegiatan yang bertujuan menginformasikan dan mempromosikan produk atau jasa kepada calon konsumen. Diharapkan dengan promosi tersebut mengenal dan tertarik untuk melakukan pembelian produk yang ditawarkan perusahaan. Selanjutnya partisipan. Partisipan artinya seluruh orang yang terlibat dan berpartisipasi dalam proses pelayanan dan mempengaruhi persepsi pembeli yang ada dalam lingkungan tersebut. Pada intinya, konsumen dilayani oleh tenaga pelayan, maka tenaga yang bertugas tersebut perlu diseleksi, diberikan pelatihan dan dimotivasi sehingga memberikan pelayanan prima bagi konsumen. Yang keenam yaitu proses. Proses merupakan keterlibatan calon konsumen ataupun pelanggan dengan seluruh rangkaian program atau penyajian produk kita. Pada dasarnya, konsumen tidak ingin tahu terkait proses produksi, namun produk yang diterimanya haruslah terbaik. Yang ketujuh yaitu bukti fisik atau physical evidence. Bukti fisik diartikan sebagai keberadaan nyata produk yang ditawarkan produsen kepada konsumen, dan keberadaan bukti fisik tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penjualan produk. Jika kita dapat menghadirkannya, maka konsumen dapat mencoba secara langsung dan merasakan manfaatnya. Maka mereka akan segera memutuskan untuk memiliki produk yang telah ditawarkan dan dicobanya tersebut. Materi selanjutnya tentang pengulangan. Pengulangan adalah proses menyampaikan pesan kepada konsumen berulang kali dengan frekuensi yang berkali-kali. Produsen berusaha melakukan pengulangan stimulus yang disampaikan kepada konsumen termasuk nama merek produk. Pada materi selanjutnya kita memiliki gamifikasi. Gamifikasi atau batas baru terhadap aplikasi pembelajaran, teori pembelajaran kognitif, dan memori. Gamifikasi dan pelajaran berdasarkan permainan atau game-based learning sering digunakan dalam proses pembelajaran pada abad ke-21. Kedua-duanya mempunyai pendekatan yang sama dalam menerapkan budaya inovasi serta pelajaran yang mampu menjadikan proses pengajaran dan pelajaran atau PDP menjadi lebih interaktif serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan negara. Selanjutnya ialah batas baru terhadap aplikasi pembelajaran, yaitu aplikasi Kahoot. Kahoot adalah platform pelajaran berdasarkan permainan, digunakan sebagai teknologi pendidikan di bilik darjah dan juga institut pembelajaran. Syarikat Kahoot ini dilancarkan pada bulan Agustus 2013 di Norway. Permainan pembelajaran Kahoot adalah pelajaran seperti pilihan kuis yang memudahkan generasi pengguna dan boleh diakses melalui web. Selanjutnya, teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengelola informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Selanjutnya, memori mekanik. Memori mekanik merupakan salah satu mekanik permainan untuk mengasah daya ingat. Cara bermainnya yaitu dengan mencari dua buah kartu yang memiliki gambar sama. Satu jenis gambar terdapat dua buah kartu, sehingga kartu-kartu tersebut terdiri dari beberapa pasang gambar. Penggunaan di dalamnya dapat dilakukan dengan adanya tes dan melatih kemampuan untuk mengidentifikasi, mengenali, dan ingat gambar dalam urutan tertentu. Selanjutnya contoh kasus. Pada suatu hari, Sarah tengah berbelanja di tempat perbelanjaan khusus skincare A. Kemudian ia pergi melihat produk skincare Emina yang ingin ia coba untuk pertama kalinya. Karena baru ingin mencoba, jadi ia bertanya-tanya mengenai produk Emina tersebut kepada pramuniaga. Setelah dipertimbangkan, akhirnya Sarah mencoba produk tersebut. Namun setelah sebulan mencoba, Sarah merasa ia tidak cocok memakai produk tersebut karena wajahnya lebih terasa merah-merah setelah memakai produk tersebut. Akhirnya Sarah memutuskan pergi ke tempat perbelanjaan skincare B untuk mencari produk skincare lain.
Kemudian Sarah melihat produk Wardah. Karena ia sering melihat iklan produk tersebut, jadi ia memutuskan untuk bertanya-tanya mengenai produk tersebut kepada pramuniaga. Dan akhirnya ia membeli produk Wardah tersebut untuk ia coba pakai. Namun, sebulan pakai, wajahnya muncul jerawat yang cukup banyak. Pada akhirnya, Sarah berhenti mencoba produk tersebut. Sarah kemudian berpikir produk skincare apa yang cocok untuk dirinya. Setelah ia pertimbangkan, ia memilih untuk pergi ke dokter kecantikan, agar ia bisa mengobati kulit wajahnya yang sudah berjerawat dan bisa mengetahui kira-kira produk skincare apa yang bisa ia gunakan dan aman untuk ia gunakan. Setelah berkonsultasi dengan dokter, akhirnya Sarah mengetahui bahwa produk skincare Skintific lah yang cocok dan aman pada kulitnya, dan memutuskan untuk menggunakan produk tersebut secara berkelanjutan.